Halo guys, balik lagi sama Two Stroke. Oke, kali ini gue akan bahas beberapa hal mengenai Ramadan. Kali ini gue lagi puasa dan memang bulannya lagi bulan suci ya hari ini. Jadi at least pembahasan agak sedikit ke arah sana ya. Jadi pembahasan kali ini tuh mengenai sensasi berkendara di saat bulan Ramadan gitu. Jadi pasti buat kalian semua kan sering nih yang namanya naik motor ya kan, dan tiap motor kan berbeda-beda ya gitu. Ada yang naik motor Vario, Beat dan lain-lain. Nah kalau ini kan lebih ke naik motor istilahnya motor ninja ya gitu. Nah itu kan pasti sensasinya beda-beda tuh gitu. Nah sensasi naik motor itu yang berbeda-beda kan pasti rasanya juga beda ya, feel in berkendaranya juga beda pasti. Nah kali ini gue bakal ngejelasin ke kalian mengenai rasanya ya, ekspresinya kalau naik motor Ninja RR 2 tak ya buat sehari-hari gitu. Nah sehari-harinya di sini juga kan berbeda ya, bukannya sehari-hari biasa lu bawa motor terus habis itu lu bisa pakai tuh motor buat harian kerja. Tapi di sini juga lebih bahas tentang gimana sih rasanya kalau naik motor tuh dipakai buat selama bulan puasa naik Ninja RR tuh seperti apa. Nah itu yang bakal kita bawa ya, briefingnya di situ. Jadi apa perbedaannya kalau naik Ninja RR di saat bulan puasa kayak gini? Yang pertama, kalau naik Ninja RR di bulan puasa tuh pastinya rasa feel in berkendaranya yang berbeda ya gitu. Jadi di mana bulan puasa kan ya lo tahu sendiri kan, namanya puasa pasti kita tuh ngejaga haus, terus juga lapar, dimana lu juga harus bisa fokus berkendara di saat lu harus nahan lapar sama haus nih ya kan. Nah apalagi mungkin kalau misalnya pagi-pagi kayak gini ya nggak kerasa gitu kalau misalnya lu mungkin sambil puasa, karena kan namanya juga baru selesai sahur ya. Kalau selesai sahur tuh nggak mungkin yang kayak berasa banget buat puasanya gitu. Tapi kalau misalkan lu yang siang hari berangkat ke kantornya biasanya kerasa banget, apalagi kalau udah jalanannya macet banget ya kan. Kalau ini kan untungnya nggak terlalu macet lah ya, perjalanan di sini tuh masih rada-rada aman lah perjalanan ke daerah kantor gue. Apalagi lu naik motornya motor yang kayak gini, semi-semi yang bisa merasa untuk ngegeber jalanan. Nah itu yang harus sedikit dikurangin tensi amarah itu kalau naik motor Ninja RR tuh. Hal-hal kayak gitu, experience gitu yang lu harus kurangin, karena ya harus menjaga amarah ya di bulan puasa. Nah terus selain itu juga kalau di bulan puasa itu kalau naik motor kayak gini itu tuh yang biasanya dimana kalau misalkan naik motor kan apalagi bulan Ramadan lu bisa irit ya gitu. Lu nggak beli makanan, lu nggak beli minuman, apalagi pas lagi bulan puasa gini lu bisa menghemat pengeluaran budget lu gitu. Nah sementara kalau naik motor Ninja RR 2 tak itu tuh apakah benar masih bisa dihemat atau seperti apa gitu. Nah kali ini gue bakal bahas juga nih gimana caranya lu bisa menghemat alokasi budget lu buat motor Ninja RR 2 tak kalau misalkan memang lu tuh lagi di bulan puasa. Nah yang pertama pastinya lu mulai alokasin budget buat ya bisa dibilang buat ini ya, apa namanya, beli oli, terus
beli segala macam-macam oli samping dan lain-lain kayak gitu. Nah itu yang perlu lu persiapkan budgetnya, karena kalau misalnya lu budgetnya nggak cukup, bisa jadi lu yang seharusnya berhemat jadi nggak berhemat gitu di bulan puasa. Karena bulan puasa kan pastinya segala sesuatunya pelan-pelan mau naik ya ke hari lebaran ya gitu. Nah hari lebaran itu yang bikin harga tuh mulai melonjak gitu, nggak murah-murah banget gitu. Nah itu yang bikin harga tuh selalu bisa lebih mahal kayak gitu. Nah itu yang harus lu bisa efisiensiin, karena di bulan Ramadan ini harganya pasti bakal berbeda banget dibandingkan di bulan-bulan biasa ya gitu. Nah jadi mungkin lu siasatin dari awal sebelum bulan Ramadan, mungkin lu stok ya gitu budget-budget yang memang keperluan si motor, agar lu nggak boncos gitu di saat lu selesai lebaran yang namanya lu terima THR, duit lu masih cukup gitu buat keseharian pembelanjaan atau lokasi hal yang lain-lain yang dibutuhin sama diri lu sendiri di luar motor ya, kebutuhan motor. Nah hal-hal kayak gitu yang perlu lu cukup efisiensiin sih, itu sih yang dibutuhin. Nah terus habis itu selain untuk efisiensi di motor juga finansial terkait budget di saat bulan puasa buat motor, itu juga pastinya lu juga harus bisa pinter-pinter yang namanya ngejaga performa motor lu. Contoh misalkan, nah lu lagi bawa motor nih, misalkan buat harian kerja gitu. Nah kalau di harian kerja kan pastinya motor itu kan lu pakai nih, si motor nih buat kayak daily kan pasti. Nah dimana pembutuhan daily itu bisa untuk yang untuk oli samping, terus juga bensin. Nah yang hal-hal kayak gitu kan yang perlu lu coba buat pikirkan gitu secara matang-matang, apakah kebutuhan-kebutuhan itu diperlukan kayak gitu. Karena kan memang kalau misalnya yang hal-hal kayak oli samping maupun bensin itu kan sangat prioritas ya di motor kayak gini gitu. Nah hal-hal itu yang mungkin lu perlu disiasati gitu. Dan apalagi kalau buat motor lu nih yang Ninja RR yang oli samping masukin ke tangki, nah itu tuh lu harus bisa siasatin gitu, gimana caranya si motor lu itu dengan lu mungkin bisa istilahnya memakai itu motor untuk hari-hari bisa jadi enak gitu. Selain untuk oli samping, lu perlu juga nyiasatin beberapa hal yang memang kebutuhannya primer di motor ini. Contoh misalkan pastinya lu harus sering ngecek juga air radiator ya kan, karena motor ini kan pasti butuh air radiator. Nah itu yang lu harus cek-cek, karena kan kalau misalnya lu pakai buat harian, pasti kan tuh motor air radiator bakal menguap dong, karena emang efisiensinya buat harian pemakaiannya. Nah itu yang perlu lu budgetin di motor ini gitu. Jadi segala sesuatu hal yang memang kebutuhannya bersifat primer sebelum bulan puasa di Ramadan lah, itu lu harus bisa siasatin apapun itu. Karena kan balik lagi tolak ukurnya, kalau misalnya lu sampai kurang menghemat budget kan yang ditakutin kan istilahnya yang tadi budgetnya lu bisa buat keperluan yang lain ataupun lu mungkin punya hobi lain. Nah akhirnya jadi kepake buat si motor gitu. Secara perbedaan mekanisme dia kan nggak segampang naik motor kopling biasanya gitu, yang lu bisa geber terus habis itu dia jalan. Motornya harus diurut. Kalau 2 tak tuh beda sama 4 tak gitu. Nah di bulan puasa, apalagi ya bulan-bulan nggak usah puasa juga, kalau naik motor kan pinginnya langsung gas langsung jalan kan. Nah itu lu harus pelajari kalau dari motor Ninja 2
tak itu lu nggak bisa yang kayak lu langsung gerak si motor langsung jalan gitu, itu nggak bisa. Yang ada malah lu gas kenceng dikira orang-orang lu mau berantem gitu, lu marah-marah gitu, geber-geber. Nah itu yang perlu lu cek-cekin karena itu berbeda banget akselerasinya, terus feel berasa kendaranya itu kan beda banget sama naik motor 4 tak gitu, kopling. Nah itu yang perlu lu lihat gitu di motor 2 tak, perbedaannya seperti itu, nggak sama dengan motor yang 4 tak gitu. Itu yang perlu lu cek-cek lagi di motor Ninja RR 2 tak kayak gitu. Nah fill in berkendara kayak gitu yang perlu dicek ya di motor di selama bulan Ramadan kayak gitu, karena kan perbedaan hal itu yang mendasar ya di motor. Kalau naik motor tuh di Ninja RR tuh nggak bisa yang kayak langsung lu bawa tuh motor terus enak gitu, nggak bisa, karena ada cara-cara khususnya biar si motor lebih enak gitu dibawanya kayak gitu. Nah itu yang perlu lu cek-cek juga di motor Ninja RR 2 tak. Jadi fill in berkendara lu di satu bulan Ramadan yang penuh dengan ramai kayak gini, kemacetan di jalan, ini sih belum apa-apa ya dibanding Jakarta. Nah tapi kalau misalnya fill in berkendara di motor ini, apalagi di bulan puasa ya gitu, pasti kan beda-beda banget ya bentuknya ya gitu. Nah itu yang perlu lu siasatin gitu, apalagi di bulan puasa ini yang penuh dengan kesabaran. Jangan sering marah-marah, kalau enggak puasa lu bakal batal ataupun makruh kali ya jatuhnya ya. Gue nggak terlalu paham banget, tapi yang penting ya istilahnya safety lah guys di jalan, apalagi naik motor ya. Itu karena mungkin banyak hal yang kita nggak duga kalau naik motor tuh, berbeda dengan kalau kita bawa mobil ya, masih ada safety ya sedikit kalau ditabrak, tapi nggak semuanya sama gitu. Pasti juga akan ada perasaan kalau ditabrak juga pasti kan nggak ini ya, nggak sesuai ya gitu. Nah itu yang perlu lu siasatin sedikit demi sedikit kalau lu tuh lagi naik motor Ninja RR 2 tak kayak gitu. Fill in yang berbeda, perasaan berbeda kalau naik motor Ninja RR 2 tak ya seperti itu, nggak akan sama. Itu yang perlu lu siasatin di motor Ninja RR 2 tak gitu, nggak senyaman naik motor 4 tak kopling ya gitu. Yang perlu lu lihat-lihat gitu di motor ini. Oke, mungkin itu guys yang gue bahas terkait bagaimana fill in berkendara naik motor Ninja RR di bulan puasa. Mungkin lu bisa komen-komen di bawah, sekalian lu subscribe untuk video konten yang lainnya terkait Ninja RR 2 tak. Dan gue bakal bahas apapun itu, beberapa hal yang memang hubungannya dengan Ninja RR 2 tak di next part of video selanjutnya gitu guys. Nanti kalau misalnya memang ada beberapa hal yang perlu gue bahas, gue bakal bahas, bakal gue ceritain juga hal-hal memang yang opini itu bisa jadi kebutuhan ya terkait beberapa hal di motor-motor Ninja RR 2 tak ini kayak gitu. Mungkin di akhir kata gue pamit, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, di next step selanjutnya. Salam tustruk.